Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari Jasaan, rekan dari BPN, Sekdes, dari dan ramai dalam hal ini perwakilan maupun dari desa, ibu-ibu yang saya banggakan luar biasa pada hari ini. Sudah berapa kali saya nyebut ini, sekarang ibu-ibu yang hadir luar biasa. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kegiatan pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di Balai Desa Orglis ini dalam rangka untuk solusi BTSL, yang mana kegiatannya dalam merupakan kegiatan pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah, BPN, dan masyarakat yang ada di pedesaan. Saya dari kepolisian mewakili dari Bapak Kapolres untuk memberikan penyuluhan terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di desa ini, yang hadir hari ini, bahwasanya yang selanjutnya Bapak Kapolres memberikan sambutan muara ini. Namun tadi beliau mendelegasikan kepada saya karena di dalam itu ada kegiatan unjuk rasa dari organisasi yang namanya Peduli Indramayu, Forum Peduli Indramayu, FPI. Namun itu saya untuk mewakili pada hari ini. Perlu saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahwa kegiatan PTSL ini adalah merupakan kegiatan pusat daripada pemerintah Republik Indonesia, yang mana yang awalnya Bapak Jokowi telah dia belusukan ke masyarakat desa-desa baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Di sana dia menemui bahwa aset-aset, baik aset negara maupun aset yang dimiliki oleh masyarakat itu belum beridentitas, yang artinya belum ada yang bersertifikat. Walaupun ada bersertifikat itu cuma berapa persen. Sehingga Bapak Jokowi melalui pemerintah mengeluarkan PTSL dengan 3 menteri. Ini juga harus kita laksanakan. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini adalah merupakan kegiatan yang benar-benar membantu masyarakat kecil, masyarakat yang mempunyai tanah bisa disertifikatkan. Harapan kita semua masyarakat Orglis ini bisa untuk membantu program-program pemerintah, program daripada Bapak Jokowi untuk mensertifikatkan daripada tanah-tanah milik hak masyarakat itu sendiri. Manfaat dan kegiatan ini tentu ada positif dan negatifnya. Yang pertama, saya lihat dari negatif aja terlebih dahulu. Saya sampaikan Bu, ini pengalaman kita bahwa di masyarakat, bukan masyarakat Orglis ini, dia memiliki banyak tanah istilahnya dan mempunyai banyak anak, tanahnya belum sertifikat. Pada saat dia masih hidup, ya masih jalan-jalan aja. Kadang masih hidup juga warisan udah diperbutkan oleh anaknya, sehingga menimbulkan suatu kegiatan daripada tindak pidana yang artinya di antara kakak dan adiknya bisa-bisa saling membunuh karena sertifikat tidak ada masalah tanah itu. Maka dari itu, mumpung masih kita orang tua itu masih ada, mohon segera disertifikat. Jangan sampai terjadi hal-hal tidak diinginkan. Orang tua masih hidup juga direbutkan tanahnya. Di Indramayu itu banyak seperti itu. Akhirnya tindak pidana, melaporkan ke polisi. Kalau masalah urusan tanah, orang yang meninggal nih, yang ngurus ini juga meninggal, tanahnya juga yang diurus masih ada, tapi orangnya sudah meninggal semua karena tidak bersertifikat. Harapan saya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Kita punya tanah banyak, tapi berbuat keturunan kita. Kalau tanah itu sudah disertifikat, Baik, sudah bagus.
itu diambil buruknya. Kalau kita sekarang diambil baiknya, enaknya, kita ada merasa kebanggaan sendiri. Tanah kita sudah sertifikat kemana-mana juga kita, tanah biarin dulu. Sertifikat sudah ada sertifikatnya. Kalau seandainya ibu, bapak punya tanah diserobot oleh orang lain, yang artinya sekarang udah mulai musim panen nih, musim tanam, ditanamin orang lain. Kok duluan dia nanam, kita yang punya tanah juga nanam, ada seperti itu, ditanam duluan. Nanti juga rebut pada panen, dipanenin duluan oleh dia. Gitu. Kalau seandainya belum disertifikat, ibu kan harus melapor nih, yang namanya penyerobotan tanah kita tuh diserobot, ditanamin oleh orang lain. Pasti bapak ke polisi, ke polsek. Nanti polsek syarat-syaratnya bisa melaporkan masalah tanah itu harus ada kepemilikan. Hak pemiliknya apa, dasarnya apa, itu sertifikat. Kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bawa sertifikat, Pak, cuma sama bapak tanah saya diserobot, itu susah untuk diterimanya. Dasarnya apa, benar nggak penanganan ibu? Baru diulangi lagi, baru pikir-pikir bikin sertifikat. Itu akan lemah posisinya. Kalau kita sudah punya sertifikat, tanah saya diserobot, Pak, tanah saya diserobot sama ini, nih sertifikatnya, bisa diadukan begitu. Nah itu baiknya. Yang kedua, bahwasanya kalau anak-anak kita nih orang tuanya masih ambil orang tua, masih ambil orang tua, tergantung orang tuanya adil atau enggak pada anaknya. Kalau memang adil, dibagi lagi untuk anaknya supaya anaknya semuanya. Kadang-kadang seperti orang tua pilih-pilih. Ini yang sayang kepada saya, ini yang sayang kepada saya, kan gitu. Anak-anak berdasarkan sertifikat nanti kita dari kepolisian tuh. Atas nama siapa sertifikatnya itu tidak bisa gugat lagi. Nah, itu baiknya pada kita. Dan harapan saya, bapak-bapak seluruh yang ada di sini untuk mensukseskan program daripada pemerintah, mendukung semua supaya tanah-tanah milik masyarakat supaya disertifikatkan semua. Semuanya akan lancar disertifikatkan semua. Mohon dukungan baik dari masyarakat, khususnya PRT nih Pak, Kasekdes, PRT yang tahu persis, dibantu petugas-petugas yang di lapangan. Tadi sudah dikatakan bahwa sekarang ini dari pemerintah tidak dipungut biaya, dari pemerintah. Cuman untuk dana administrasi sudah ditentukan sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan, yaitu 150. Harapan saya baik dari aparat desa maupun nanti yang bekerja di lapangan, jangan minta lagi ke masyarakat, cukup 150.000 itu. Kalau seandainya mereka mau minta lagi kurang atau mau menahan daripada sertifikat sudah jadi, nanti saya sampaikan sekarang kita akan berurusan dengan hukum nanti. Kalau sudah berurusan dengan hukum, ya kita mau tidak mau sekarang kita musyawarahkan akan dilanjut sesuai hukum yang ada. Karena pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada. Saya ingatkan dari kepolisian sesuai dengan prosedur yang ada, apa yang sudah canangkan. Apalagi di sini ditulis hampir 2.000 ya. 2.000, melebihi 2.000 juga bisa ada. Mungkin tahap berikutnya. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan seperti ini, saya titip saran kepada bapak-bapak ibu yang ada di sini, ketuk tular disampaikan kepada masyarakat yang mempunyai tanah. Kadang-kadang orang masyarakat tidak ngerti, tidak tahu ada kegiatan seperti ini, nggak tahu. Kita sampaikan supaya jangan sampai dibilang, saya nggak dikasih tahu, nggak tahu saya. Saya harapkan bapak-bapak RT-RT ini sama sekdes ini tertular masyarakat, Pak. Kalau memang tanah belum sertifikat, ayo ke sertifikat. Gitu. Yang terakhir Pak, ini sudah terjadi sering bahwa tanah-tanah milik aset desa itu sering dipakai oleh baik masyarakat maupun sekolah. Jangan sampai bermasalah. Adapun yang dulunya orang tuanya dihibahkan, digunakan untuk desa, dihibahkan untuk masjid, dihibahkan untuk jalan, sekarang dituntut sama anaknya. Maka dari itu, maka nanti silakan pada saat ada tanya jawab sampaikan, jangan malu-malu. Lebih baik kita tahu sekarang daripada nanti. Nanti untuk pengurusan, contoh tanah desa, contoh nih tanah desa
dipakai oleh sekolah SD, SMP, SMA itu. Silakan nanti sampaikan kepada kepala sekolahnya, segera diajukan ke bupati, koordinasi ke desa, kira-kira ada tanah yang akan dijual di sini. Nanti dari bupati akan memberikan kelonggaran. Bupati akan beli tanahnya, akan di desa itu akan diganti supaya cepat. Kalau tidak akan diurus selamanya dari sekolah nih. Silakan nanti Pak Sekdes sampaikan kepada sekolah-sekolah ataupun yang mana yang masih memakai tanah milik adat ataupun milik tanah desa, mohon segera diajukan. Syarat-syaratnya yang diajukan itu oleh kepala sekolah, yaitu luasnya Pak, pemiliknya. Nanti dari bupati, jalan dari bupati, hubungin Pak Maulana di BKD. Di sana ada syaratnya nanti. Kita ngajuin dari bupati, ada anggaran di sana, memang ada. Dan bupati ngajukan ke pemerintah daerah, provinsi. Setelah provinsi baru kan kita dibelikan, baru diganti, baru ganti sertifikat. Nanti desa itu kembali tanahnya dapat dari mana gitu, supaya jelas. Karena di sini masih banyak begitu juga tanah hibah. Dulu orangnya kaya dihibahkan, anaknya nggak terima. Silakan diatur, jangan sampai ada masalah. Itu banyak permasalahan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan di rumah semua dan bisa disampaikan kepada masyarakat lainnya, bisa pelaksanaan kegiatan ini PTSN ini berjalan dengan baik dan hasilnya pun baik. Pada akhir tahun 2022 ini seluruhnya aset-aset milik dari masyarakat sudah bersertifikat. Harapan itu seluruhnya sudah bersertifikat. Itu. Sekali lagi, landing point, jangan ada pungutan liar terhadap kegiatan ini, terhadap yang termasuk petugas-petugasnya. Jangan. Udah, itu landing point dari kepolisian. Terima kasih. Sehari sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.